Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kecerdasan buatan. Kali ini saya akan membahas kilas ya, biar kalian tidak bingung dan biar kalian tidak merasa ini gimana ya caranya. Jadi saya akan menjelaskan logikanya ya, dimana sebelumnya saya sudah memberikan tugas bahwa mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas machine learning di coding ya, di coding, maka harus mengerjakan tugas yang ada di file Excel yang sudah saya share ya, Di situ ada set 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan dipilih, kemudian membuat programnya menggunakan MATLAB ya. Nah, yang kali ini saya akan membahas dengan Python, tapi tidak sampai selesai membuat programnya, hanya bagian membership-nya saja untuk proses membership. Nah, sebelum bahas ke situ, saya ingatkan lagi bahwa baik itu logika Fuji Mamdani, Fuji Sukamoto, Fuji Sugeno, tahapannya itu yang pertama harus membuat grafik keanggotaan. Jadi kita harus tahu batas nilai dari masing-masing variabel. Nah, yang tugas kemarin saya kan ngambil dari studi literatur artikel yang dimana judulnya nih ya, ini penentuan jumlah produksi dengan aplikasi metode Fuji Mamdani. Nah, di situ juga sudah disediakan datanya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah disediakan data. Mari nanti kita coba kalau ini kita buat dengan Python ya. Saya kembali lagi di sini. Jadi langkah pertama adalah harus membuat grafik keanggotaan, dan di situ sudah ada batas nilai dari, mohon maaf penulisannya salah, dari masing-masing variabel, dan juga sudah dijelaskan setiap variabel ada value apa saja. Maksudnya value itu apa? Kalau kita lihat di artikel ini, contoh variabelnya ada dua, variabel input, yaitu permintaan sama persediaan. Jadi harus paham dulu mana yang variabel input ya. Wajib paham mana yang variabel input. Nah, di tugas saya itu sudah enak, sudah saya kasih keterangan mana yang variabel input, mana yang variabel output. Sudah saya kasih keterangan di file Excel-nya. Nah, setelah tahu variabel inputnya, di setiap variabel itu apa aja value-nya. Oh, ini ternyata ada value ini sedikit, sedang, banyak. Ini variabel output. Nah, tapi kalau yang di tugas Excel saya rata-rata sudah saya kasih kemudahan hanya dua value setiap variabel, yaitu sedikit dan banyak. Seperti itu. Bisa dicek di file Excel saya ini. Nah, ini ya, variabel input, permintaan, value-nya hanya ya, saya geser lah, ini sedikit, banyak. Persediaan juga sama, value-nya hanya sedikit dan banyak. Jadi saya lebih memudahkan kalian. Nah, setelah ini membuat rule. Nah, saya tulis lengkap, membuat rule. Nah, rule-nya sesuaikan kalau di data input atau variabel input ada dua variabel. Ini ada dua variabel ya, permintaan dan persediaan. Dan di setiap variabelnya mempunyai dua value, yaitu sedikit dan banyak, maka rule-nya itu ada rumusnya, yaitu rumusnya 2 pangkat N. Jika ini pangkat ya, pangkat N. 2 ini kalau value-nya 2. Kalau value-nya 3 ya nanti tinggal dikalikan. Intinya kalau variabelnya ada 2 ya, variabel ada 2 dan value di setiap variabel 2, maka rule-nya sama dengan 4. Dari mana ini? 2 kali 2. Ini.
Setelah itu barulah kita melakukan inputan. Baru melakukan inputan. Nanti setelah dilakukan inputan, dicari membershipnya, ini ya, menghitung membership atau fungsi keanggotaannya, terus dilakukan inferensi, dan tahap terakhir diffusifikasi. Menghitung membership itu nama lainnya juga fusifikasi. Nah, ini perlu dipahami tahapannya, jangan ngawur. Kenapa? Karena setiap metode itu mempunyai tahapan yang berbeda. Pahami dulu, mulai dari variabelnya, value-nya, ya. Terus berikutnya, karena di tugas saya di Excel itu sudah lengkap, mulai dari variabel input, ada value ini dengan batas nilai sekian, ada persediaan dengan value ini dengan batas sekian. Nah, sudah ada grafiknya juga. Ini grafik permintaan saya buat dengan MATLAB. Ada grafik persediaan ini ya, saya geser ke sini. Nah, grafik persediaan di sini juga sudah ada batasnya, value. Nah, grafik ini namanya. Terus ini juga ada produksi, ini variabel output, value-nya juga sudah jelas, berkurang dan bertambah, batasnya sekian. Nah, kalau sudah semua, kemudian tahap berikutnya adalah ini, membuat rule. Nah, di sini juga sudah lengkap, saya kasih rule. Nah, rule-nya ini, di mana operatornya adalah N, ya, operatornya di sini N, operatornya adalah N. Jadi, kalau kita buat rule-nya adalah jika permintaan sama dengan sedikit N, persediaan sama dengan sedikit, dan output sama dengan berkurang. Ini rule-nya ada 4. Kenapa? Karena variabel inputnya ada 2 value, dikalikan 2 value ini. Udah, barulah tahap membership. Nah, di sini saya contohkan membershipnya saya ada 3 ya. Ini baru permintaan. Jadi ini permintaan, ini contoh. Jadi kalau kita kasih inputan, ini inputnya. Nah, terus ini membershipnya, membership sedikit, membership banyak. Nah, saya geser ke sini, nggak kelihatan ya, saya ulang. Ini contoh, ini permintaan di sini inputnya saya taruh di kolom R yang saya blok. Kemudian ini value-nya sesuai di grafik tadi ada 2 value yaitu sedikit dan banyak. Ini saya hitung pakai rumus di Excel kayak gini. Jika nilai sesuai grafik turun, rumusnya kayak apa? Maaf. Sesuai grafik naik, yang kalau sedikit ini grafik turun. Ini ya. Ini turun. G turun. Saya kasih G itu grafik. Ini G naik, itu berarti grafik naik. Berarti sesuaikan rumusnya, harus diingat lagi. Silakan dicek di channel Nur Nafi ya. Di situ sudah saya jelaskan grafik naik dan turun itu rumusnya seperti apa. Nah, terus ini saya kasih contoh kalau kita membuat di Python, tapi hanya tahap sampai menghitung membership ya, sampai menghitung membership. Ya, ini saya maaf. Nah, ini jadi datanya itu saya taruh di Excel semua tadi, data yang ada di sini, file PDF. Nah, ini data tabel 1, saya taruh di Excel semua, kemudian saya baca ini. Jadi langkah pertama saya impor. Misal ini saya bersihkan dulu, biar saya mulai dari awal. Nah, sudah bersih. Ini adalah membaca library Panda sama NumPy. Saya running. Nah, terus berikutnya saya baca datanya. Datanya itu saya simpan dalam CSV yang data dari file PDF tadi. Saya running. Udah, ini tampil datanya. Ada variabel permintaan, ada variabel persediaan, dan ini adalah variabel output produksi. Nah, selanjutnya saya membuat nih membership untuk yang permintaan sedikit. Jadi ini adalah permintaan yang sedikit. Nah, anggota satu-satu, artinya permintaan. Jadi saya kasih PM itu permintaan. Ya, permintaan. Ini saya running. Nah, ini sudah, jadi ini akan menghitung membership yang kita inputkan di kolom permintaan ini. Nah, terus ini
saya running. Jadi ini adalah data tadi, itu saya lengkapi dengan kolomnya biar paham. Oh, ada kolom permintaan, ada kolom persediaan, ada kolom produksi. Selanjutnya data yang untuk permintaan saya jadikan satu variabel DT per min. Nah, ini permintaan. Terus ini dibaca berapa panjangnya. Jadi ini panjang itu berapa barisnya, ini ada 11 baris ya, ada 11 baris. Nanti dia akan menghitung membershipnya dari 11 baris ini ya. Saya running. Nah, ini membershipnya. Kita coba di Excel yang tadi juga. Misal ya, kita samakan yang di Excel. Ini yang di Excel, data yang tadi kita masukkan ke sini. Ini kan 19319 baris 0, baris ini ya, baris 0, baris 1, baris 2 sampai baris 10. Nah, datanya kita masukkan 15145 20 180 14868 18595 19514. Nah, 15395. Yang ke-9 18960 dan yang ke-10 21641. Nah, ini kita cari sedikit. Nah, ini hasil membershipnya kalau pakai Excel. Kita cek di program Python-nya tadi. Nah, sama kan ya. Ini baris 0, ini baris 1, ini baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5, baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9, baris ke-10. Sama. Ini tahap yang ke berapa tadi? Nah, ini kita cek. Nah, ini tahap menghitung membership. Jadi nanti saya hanya sampai ke sini aja, menghitung membership. Nah, terus berikutnya karena datanya tadi ada variabel permintaan itu ada value sedikit dan banyak ya. Yang banyak bagaimana? Sama langkahnya kita buat suatu fungsi, ini namanya fungsi atau istilahnya apa ya? Bukan kelas ya, pokoknya ini namanya metode. Nah, kalau kita bahasa pemrograman berbasis objek itu namanya metode atau fungsi. Nah, ini untuk menghitung variabel input, ini artinya variabel input satu itu permintaan, 2 itu value-nya. Maaf, saya balik. 2 itu value, jadi berikutnya banyak. Ini saya running. Nah, ini kalau sudah ada angka itu berarti sudah di running. Nah, terus kita hitung tadi data permintaan tadi yang ada 11 baris, itu kita hitung membershipnya yang banyak. Kita running. Nah, ini muncul. Nah, muncul ya. Sudah muncul sebanyak 11 baris. Nah, kita cek dengan di sini. Ini tadi inputnya masih sama. Kita cek. Nah, sama kan hasilnya? Di baris kesekian loh sama, baris 0, baris 1, baris 2 loh sama, baris 3. Kenapa? Karena memang pahami dulu logikanya, pahami dulu konsep dari metode fuzzy-nya. Nah, ini tahap membership untuk yang permintaan. Berikutnya saya lanjut kalau yang ini apa? Produksi. Jadi nanti sampai di produksi sedikit dan produksi banyak, mencari membership dari produksi sedikit dan produksi banyak, sampai di situ saja biar tahu. Intinya itu membership dulu, tahap membership dulu. Nah, saya contohkan berarti data itu persediaan perset gini ya, berarti DT ini baca ini artinya itu DT itu data ini. Nah, saya geserlah ini data yang ada di sini, data yang ada di sini nih. Nah, ini terus kolom persediaan. Nah, yang diambil hanya kolom persediaan ya, nah, kolom persediaan. Kemudian kita lakukan apa, print, misalkan mau menampilkan data persediaan DT perset. Saya running. Nah, ini datanya. Saya taruh di sini dulu biar enggak membingungkan. Persediaan. Kita copy, ada 11 baris ya.
ini 2706, 1204, 3190, 2334, 2292, 2224, 1170, 1664, 1458, 89, 1186. Dah. Terus barulah kita membuat metode untuk anggota dari persediaan yang sedikit. Kita geser ke atas untuk ngecek. Nah, ini batasnya. Nah, ini batasnya. Kita mulai def anggota 21, artinya ini persediaan. 2 itu persediaan, 1 itu sedikit. Nah, PS persediaan. If jika PS kurang dari sama dengan batas rendahnya adalah 1170, maka mu 21 sama dengan 1. Elif PS lebih dari sama dengan 3190, berarti mu 21 sama dengan 0. Else jika tidak, berarti mu 21 sama dengan, ini rumusnya, saya geser atas biar kelihatan. Saya agak ke sini. Nah, biar kelihatan nanti. Yaitu mu jika tidak semuanya, baik yang if ataupun elif itu, berarti rumusnya adalah ini grafik turun ya, berarti 3190 dikurangi PS dibagi 3190 dikurangi 1170. Nah, terus ini return mu 21. Buat def lagi, ini jangan di running, tambahkan code-nya aja. Def, oh maaf, salah nulis. Def anggota 22 PS if jika, ini untuk yang 22 itu anggota 22 maksudnya bagaimana? 2 itu berarti persediaan, 2 lagi berarti banyak, mu banyak ya. Kita hitung if jika PS kurang dari sama dengan 170, maka mu 22 sama dengan 0. Elif taruh yang tepat ya, elif PS lebih dari sama dengan 3190, berarti mu 22 sama dengan 1. Jika tidak semua, else ini adalah grafik naik, berarti rumusnya bagaimana? Mu 22 sama dengan PS dikurangi 1170 dibagi 3190 dikurangi 1170. Terus di return agar nilainya kembali mu 22. Udah selesai untuk membuat fungsinya. Untuk manggilnya gimana? Sebelum manggil kita buat code lagi, sel lagi. Nah, untuk yang berikutnya ini for i terus in, nah, ring len dt, maaf, nah len itu jumlah barisnya, nanti dt tadi variabelnya dt per set ini ya. Kita cek lagi atasnya, nah ya dt per set ya, dt per set. Terus ini menghitung, oh maaf kurang titik 2, print anggota 21 kurung buka dt per set, dt bukan td ya, kurang teliti saya, dt per set i. Nah, terus lagi buat ini code lagi for i in ring len dt per set print anggota
2 dt per set I. Nah, sebelum di running kita buat dulu di sini di Excelnya rumusnya. Di sini kan ada mu sedikit untuk yang persediaan, mu banyak, biar untuk ngecek benar enggak yang di Excel ataupun yang di Python. Jadi biar kita tahu, oh ya tepat hitungannya. Sama dengan ini grafik turun, berarti jika 270 kurang dari sama dengan 1170, berarti nilainya 0. Maaf, 1. If jika ini 2706 lebih dari sama dengan 3190, nilainya 0. Jika tidak, berarti 3190 dikurangi datanya input dibagi 3190 dikurangi 1170. Oke. Nah, kurungnya kurang ini. Udah. Kita geser ke bawah. Yang banyak berikutnya adalah grafik naik. If jika data input ini kolom R kurang dari sama dengan 1170, ini grafik naik, berarti ini 0. If jika data input lebih dari sama dengan 3190, berarti 1. Jika tidak semua, maka rumusnya adalah ini grafik naik, berarti data input dikurangi 1170 dibagi 3190 dikurangi 1170. Oke, sudah. Geser ke bawah. Nah, sudah selesai. Ini kita running mulai yang ini ya, yang atasnya tadi sudah. Nah, ini sudah. Yang persediaan kita running mulai dari metode untuk yang menghitung membership sedikit di persediaan. Nah, terus ini untuk yang member banyak di persediaan. Terus berikutnya yang ini menghitung membershipnya, nilai membership dari data persediaan baris 1 sampai baris 11. Nah, sama kan ya? Nah, ini saya geser lagi ke sini. Nah, sama ya. Nih, yang saya blok ini. Nah, oh maaf. Nah, ini yang saya blok. Ya, sama kan? Persis sama. Nah, terus berikutnya yang ini. Yang membership banyak untuk persediaan. Nah, juga sama hasilnya. Jadi intinya kalau kita paham logikanya, kita paham alurnya, insya Allah bisa ya. Yang penting kita menguasai struktur penulisan bahasa pemrograman yang kita kerjakan. Misalkan kalau tugasnya UAS ini adalah MATLAB, ya kerjakan dengan MATLAB. Kalau disuruh mengerjakan dengan apa, ya kerjakan dengan itu. Memang aman harus selalu belajar. Yang penting jangan plagiat ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.